Education. Sambutan yang selanjutnya yaitu dari Ketua Pembina Yayasan Baskara Mataniari Lampung kepada Bapak Sahat Pangituan Wijono Hutapea, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Tabik pun. Alhamdulillah wal syukurillah, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat berkah karunia-Nya sehingga kita semua bisa hadir di Gedung Serbaguna Baskara dalam rangka acara pelepasan siswa-siswi kelas 12 SMK Baskara Sahat Putra Rubiah. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan ke hadirat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, beserta kita semua pengikutnya. Yang saya hormati Camat Putra Rubiah yang diwakili Bapak Sekcam, Bapak Kapolsek Rubiah, Bapak dan Ramil Rubiah yang masing-masing diwakili. Kemudian Bapak Kepala SMP Negeri Putra Rubiah yang hadir, SMP Bangun Cipta, MTS Asada, SMP Negeri 2 Rubiah, SMA Bina Karya, dan ada hadir juga Kepala SMP Negeri 1 Atap Rubiah. Kalau di sekolah ini adalah pembina yayasan juga. Kalau di rumah yang tukang masak. Bu Yulita tertawa, sama profesinya. Kebetulan sama-sama sarjana hukum ternyata. Jadi Bu Tri sarjana hukum ditambah MPD. Kalau Bu Yulita ini bidan sarjana hukum, ini sedang kuliah MM. Dia tadi bingung, jadi profesinya apa ya? Bidan iso ya. Jadi pengacara nggak ngerti bisa. Kemudian Kepala Sekolah SMK Baskara Sahat beserta Dewan Guru dan staf yang saya banggakan, dan yang sangat saya banggakan lagi anak-anak kelas 12 SMK Baskara Sahat angkatan ke-10 yang insya Allah hari ini akan dilepas, dikembalikan kepada orang tuanya. Wabil khusus lagi kepada Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 12 yang hari ini hadir, yang akan menerima kembali siswa-siswinya setelah dididik kami selama 3 tahun di sini. Pada kesempatan ini saya mewakili yayasan. Kebetulan saya kalau di sini ini jabatannya Ketua Pembina Yayasan. Kalau di film Korea itu ya CEO itu. CEO itu ya saya. Tapi Bapak Ibu semua, gak usah minder, Bapak Ibu semua adalah CEO yang punya tanah seperapat, setengah, sehektar, pun ngomong neng sawain ladangnya kan ya CEO. Ya, jangan kalah sama anak-anak. Kemudian anak kelas 10, 11, panitia, paduan suara yang saya banggakan. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada semua hadirin, bapak-bapak, ibu yang terhormat sudah menyempatkan hadir memenuhi undangan kami dalam acara ini yang sudah ke-10 kali. Tidak terasa SMK ini yang kami dirikan tahun 2014, sekarang tahun 26 sudah meluluskan ke-10 kali. Kasih tepuk tanganlah untuk Bapak Ibu Guru. Harapan saya selaku pendiri sekolah ini mudah-mudahan
lulusan SMK Baskara saat ini bisa berkontribusi di masyarakat secara luas. Menurut data yang kami punya, beberapa anak kami ini sudah berkiprah di masyarakat di segala bidang. Karena selama masa pendidikan di SMK Baskara saat selama 3 tahun, insya Allah anak sudah diberikan teori, diberikan praktek, bahkan di PKL-kan, dimagangkan. Maka mohon maaf kalau SMK membuat jargon SMK bisa kerja, ya memang kita siapkan Bapak Ibu. Karena 40-50% mata pelajarannya itu adalah praktek. Ya, beda dengan SMA Aliyah. Kalau SMA Aliyah kan mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Kalau SMK, tadi sudah dibilang sama Pak Sekca, SMK ini ada 3. Jadi bukan hanya double job, 3 job. Yaitu bisa kita kenal BMW, bisa bekerja. Kalau sudah lulus bisa bekerja. Sebenarnya bukan hanya bisa, tapi siap. Kalau hanya bisa, anak lulusan SD juga bisa kerja, Pak. Bapak Ibu, anak gak sekolah bisa kerja, sekerja-kerjanya. Tapi kalau SMK siap kerja, karena kita siapkan. Terima kasih kepada mobil khusus di sini, BRI ya, BRI belum hadir. Kantor BRI ada 4 unit BRI yang selalu setiap tahun minta anak kita praktek di situ. Kalau bisa bahkan jangan berhenti, Pak. Ada anak PKL terus, unit Rumbia, Putra Rumbia, Seputi Raman, Seputi Banyak, Seputi Surabaya, itu selalu minta. Dia senang kalau ada anak kita PKL di situ. Dan yang lain-lainnya, BMT dan lain-lain. Kalau untuk kantor camat, Pak Sekcam, Bu Yunita, sementara belum kita kirim, kayaknya belum pas dengan jurusan kita. Kita nggak punya administrasi, adanya akuntansi dengan TKJ. Tapi nanti kalau kecamatan membutuhkan, kita siap kirim juga. Bapak Ibu, tahun ini temanya, saya tadi panggil guru bahasa Inggrisnya, karena yang buat dia. Tema tahun ini berbahasa Inggris. Saya dulu waktu sekolah bahasa Inggris pinter saya, tapi karena nggak lanjut lagi, jadi saya jadi bodoh bahasa Inggris. Dulu rapot saya, ijazah saya 9. Sekarang kalau dites paling TOEFL saya mungkin tinggal 200. Tema tahun ini adalah graceful ending, glorious beginning. Ini satu kalimat katanya, artinya adalah akhir yang indah untuk awal yang gemilang. Jadi maksudnya hari ini kan akhir yang indah untuk anak kelas 12 karena dilepas walaupun belum pengumuman kelulusan. Kemudian untuk awal yang gemilang, harapan kami hari ini berakhir indah karena lulus. Kemudian nanti untuk menjemput masa depan yang gemilang. Kita doakan alumni ke-10 ini nanti bisa segera bekerja dan atau melanjutkan pendidikannya. Sebagai tambahan informasi, Bapak Ibu wali murid dan anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu tamu kehormatan, tahun ini kita sudah bekerja sama mengadakan kerjasama MOU lah kerennya dengan LPK Hijau Daud Seputi Raman. Kemudian kebetulan CEO-nya teman saya, Haji Desta, guru di SMK Negeri Waibubur, itu siap untuk menyalurkan alumni SMK Baskara untuk bekerja ke negara Jepang. Kasih tepuk tangan, mudah-mudahan anak kita ini ada yang mau sekolah ke Jepang. Saya revisi bukan hanya magang, Pak. Karena mohon maaf kalau program pemerintah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu sekarang programnya masih magang. Magang 2 tahun. Kalau magang dengan bekerja ternyata sangat berbeda. Kalau magang itu kontrak 2 tahun, kemudian dididik secara militer dan lain-lain. Kalau bekerja itu luas. Kontraknya bisa 2 tahun, bisa setahun, boleh pulang.
dan tidak dididik secara militer. Gajinya juga lebih besar. Untuk informasi, ada anak kita satu sekarang sedang ada di Jepang. Saya tanya gajinya piro ya? Itu antara 18 sampai 20 jutaan. Lebih kurang 4 kali gaji saya PNS yang golongan 4C. Jadi di Jepang itu luar biasa, Pak. Mengapa bisa begitu? Saya tanyakan kemarin, datang si orang Indonesia tapi sudah bolak-balik ke Jepang. Kenapa Jepang bisa berani bayar mahal? Karena di Jepang tingkat kelahirannya rendah, sehingga di sana kekurangan tenaga kerja, terutama tenaga kerja menengah ke bawah. Kalau ahlinya orang Jepang-Jepang ini dipakai, tapi menengah ke bawah, pekerja menengah yang agak kasar itu mereka nggak mau, jadi pakailah orang Indonesia. Standar gajinya tinggi, maka saya himbau anak-anak yang baru lulus ini segera ke sana, kita siap fasilitasi. Bahkan LPK Hijau Daun siap untuk meminjami modal, karena biaya ke Jepang sekitar 60 jutaan. Nanti LPK bertemu dengan Bapak Ibu orang tua wali murid, membuat suatu perjanjian, anak bisa kita berangkatkan ke Jepang. Tapi anak yang memang niatnya belajar, bekerja, bukan yang dikit kangen mamae, boe, itu rasito merantau. Jadi harus yang minimal 2 tahun siap untuk berpisah dengan mamanya, dengan bapaknya. Kan sekarang bisa video call, bisa WA, apa susahnya? Karena mohon maaf ibu bapak, kalau sekarang anak hanya kita bekali dengan ijazah SMK, dia masuk di dunia kerja itu hanya di level bawah, di kongkon-kongkon. Kalau mau kerja yang lebih enak, tentu saja harus meningkatkan sekolahnya. Atau kalau yang lebih enak, cari modal ke Jepang, ke Korea. Kalau 20 juta sebulan, berarti setahun 240. Kali 5, 1 miliar. Nanti pulang untuk modal kerja. Nah, gambarannya seperti itu. Nanti kalau Bapak Ibu tertarik, nanti atau besok bisa berhubungan dengan kepala sekolah untuk ditindaklanjuti. Kalau yang serius, kalau yang enggak, nanti sambil kita pikir-pikir. Saya kira itu untuk motivasi bagi alumni. Dan tadi kepala sekolah lupa mengucapkan mohon maaf. Saya mewakili sekolah yayasan mengucapkan permohonan maaf bila Bapak Ibu anaknya dididik di sini selama 3 tahun ada kekurangan atau ada kelebihan. Guru saya atau saya agak galak, itu tolong dimaafkan. Itu semata-mata dalam rangka mendidik. Kita juga manusia biasa, kadang ada kesalahan. Mohon dimaafkan, dan anak-anak kita semua juga sudah kita maafkan. Jadi sekali lagi, saya mewakili yayasan mengucapkan selamat kepada ibu bapak orang tua wali murid dan kepada anak-anak yang akan diluluskan. Selamat berjuang, selamat menempuh pendidikan, menempuh kerja untuk mencapai cita-citanya masing-masing. Harapan saya, tidak ada satupun yang baru lulus nanti akan dinikahkan. Mohon maaf ya, Bapak Ibu orang tua. Di sini ada Bu Bidan. Bu Bidan senang kalau ada yang bayi. Tapi saya kira sudah pada tahu ada Pak KUA. Sekarang batas usia menikah itu berapa Pak? Pak Waris? 25 ya? 19. Perempuan, laki-laki? Sama. 25. Tapi alangkah baiknya kalau anaknya disuruh mencari pengalaman dulu ibu bapak. Tapi saya nggak bisa melarang kalau anakku selamaran Pak, nggak bisa ya silahkan. Tapi kalau saya mengharapkan, menghimbau anaknya disuruh cari pengalaman dulu, cari kerja atau sekolah atau kuliah, akan bisa meningkatkan derajat harkat martabat orang tua nanti kalau anak kita beri kesempatan. Tapi kalau ada yang setelah ini dinikahkan, ya monggo saja, karena jodoh di tangan Tuhan. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak. Saya lupa tadi terima kasih pada anak-anak panitia. Ini Bapak Ibu sekalian, perlu saya banggakan pada Bapak Ibu.
mulai tahun ini acara ini semuanya ditangani oleh murid dan guru. Tidak ada yang sewa. Ini semua milik sekolah. Kasih tepuk tangan lah. Jadi kami kan kenal baik dengan Bu Apri Dekor. Biasanya kita pakai Bu Apri. Tahun ini aku gak nganggo sampean Bu Apri. Aku duwe kabeh dhewe. Jadi ini gak nyewa taruh karena kita sudah punya GSG. Ini kursi, sarung kursi punya kita semua. Sound system kita punya semua Bapak Ibu. Kipas punya kita. Dekor, saya biasanya nyuruh anaknya namanya Agam. Kayak dekor. Tahun ini saya ingin didik anak-anak saya, guru saya, dekor dewe. Saya belikan ini karpet, ini kan kembang-kembang, tapi masih kurang bagus, kurang sempurna. Maka saya minta masukan pada anak-anak, kurangnya apa untuk nanti tahun depan kita perbaiki lagi. Belum ada plafon, nanti kita plafon yang bagus. Jadi SMK bisa kita terapkan betul di sini. Ini semuanya karya kita semua, termasuk makanan, minuman. Itu karya kantin, karya guru, nggak ada pihak lain. Bukan berarti tidak bagi rezeki, tapi kita bagi rezeki kepada orang dalam dulu. Mudah-mudahan nanti ini bisa berlanjut sehingga SMK kita betul-betul mandiri dan bisa hebat. Terima kasih. Saya kira itu sambutan saya, agak berapi-api, pasti ada kesalahan. Untuk itu saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya tadi masih buat contekan, takut-takut ada yang lupa atau salah. Sering ngomong, kalau bicara dengan guru, dengan anak buah kan pena. Kalau bicara dengan Pak Camat, Pak Sekcap, takut saya salah ngomong. Jadi saya buat contekan ini Pak Diman. Singkat-singkatan aja apa yang kira-kira gitu. Saya kira demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tabibu. Yang panjang belum bisa. Kepada Bapak Sahat Pengiduan Regional Utapia Sarjana Pendidikan Magister Manajemen kami ucapkan terima kasih. Saya baca langsung terakhir ya. The next speech by the representative of student guardian of the 12th grade by Bayu Prabowo. Time is yours. Sambutan selanjutnya perwakilan dari wali murid kelas 12 kepada Bapak Bayu Prabowo. Kami persilahkan.